Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Furu' yang kedua, cabang yang kedua dari 3 cabang. Cabang yang pertama sudah dijelaskan yang berkaitan dengan khilaful ma'lum makdur. Mampukah Tuhan melakukan yang berbeda dengan yang sudah diketahuinya? Dan itu sudah diuraikan panjang lebar. Dan yang kedua pembahasannya adalah kalau Allah kudrahnya itu terhubung ke semua yang mungkinat, maka apa hubungan kudrah Allah dengan kudrah manusia? Ataupun af'alul ibad. Pembahasan ini lebih ke arah ke af'alul ibad. Al-far'u tsani in qala qailun idda'aitum umumal qudrati fi ta'alluqiha bil mumkinati fama qaulukum fi maqduratil hayawanati wa sairil ahya'i minal makhluqati ahya maqduratun lillahi ta'ala amla. Cabang yang kedua, furu' yang kedua. Jika ada orang yang berkata, kalian klaim akan menyeluruh kemampuan ini kudrah pada terhubungnya kudrah dengan yang mungkinat. Pada pembahasan yang lalu sudah dijelaskan bahwa kudrah itu ta'aluknya ke semua yang mungkinat. Tidak ada yang mungkin yang tidak terhubung dengan kudrah. Fama qaulukum? Apa pendapat kalian? Qaulun kan salah satu makna qaulun ra'yun dan ada dengan makna i'tikad. Apa pendapat kalian pada maqduratil hayawat, yakni kemampuan-kemampuan binatang yang bisa bergerak, wasairil ahya, dan semua binatang yang hidup, benda-benda yang hidup daripada yang diciptakan. Ahya, adakah makdurnya hayawan itulah mampu bagi Allah ataupun tidak? Kalian sudah menjelaskan, ini kritik terhadap penjelasan yang lalu, bahwa kudrah itu terhubung ke semua yang mungkinat. Ta'aluknya kepada semua yang mungkinat. Kalau kudrah itu ta'aluknya ke semua yang mungkinat, apa pandangan kalian dengan gerak-geri aktivitas daripada binatang-binatang yang bisa bergerak dan binatang-binatang hidup yang lainnya, yang makhlukat? Apa pendapat kalian? Manusia, jin, atas nama yang ahya, yang hidup, dan bisa bergerak, apakah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk ini itu mampu makdur, yakni yang diciptakan, yang dikudrahkan oleh Allah, ataupun bukan? Faham iskalnya? Fa in qultum laysat maqduratan lahu faqad naqattum qaulakum inna ta'alukal qudrati amun. Maka jika kalian berpendapat, wahai Asy'ariyah, laysat, aktivitas makhluk-makhluk yang hidup itu bukanlah tidak mampu bagi Allah, bukan yang diciptakan oleh Allah, lahu baginya Allah, faqad, niscaya sungguh telah kalian runtuhkan pendapat kalian. Apa pendapat kalian? Bahwa sungguh ta'aluknya kudrah itu umum. Tadi ada pertanyaan, iya ataupun tidak? Mampu enggak Allah menciptakan aktivitas-aktivitas manusia, makhluk yang hidup, ataupun tidak? Kalau tidak, maka bertentangan dengan pendapat kalian bahwa kudrah itu ta'aluk ke semua yang mungkinat, ataupun kudrah itu ta'aluknya umum. Berarti manusia masuk juga, binatang masuk juga, malaikat dan jin masuk juga. Kalau aktivitas manusia tidak diciptakan oleh Allah, berarti nggak umum dong. Maka pendapat kalian sudah bertentangan dengan klaim kalian yang lalu. Wa in qultum innaha maqduratun lahu lazimakum isbatu maqdurin baina qadiraini wa huwa muhalu. Wa in qultum, jika kalian berpendapat bahwa sungguh aktivitas-aktivitas makhluk yang hidup itu mampu bagi Allah, lazim, otomatis akan kalian oleh menetapkan satu kemampuan di antara dua sosok yang mampu. Wahwa, dan isbatu makdur baina qadirain itu mustahil.
Ataupun kalian klaim bahwa aktivitas manusia, aktivitas makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah, makdur bagi Allah, maka berdasarkan ini kalian sudah beranggapan, sudah menetapkan ada satu makdur kemampuan yang beranjak dari dua qadir. Jadi ada dua yang menciptakan, satu yang kata lain dua muasir, satu asar. Itu mustahil. Tetap satu asar pasti lahir dari satu muasir. Nah, paham? Au inkaru kaunil insani wa sairil hayawani qadiran wa huwa munakaratun lid darurati thumma mujahadatun li mutalabati syariah. Ataupun lazim akan kalian oleh, ini ataf ke isbat halaman 211. Ataupun mengingkari keadaan manusia dan semua binatang-binatang yang bergerak yang lain akan memiliki kemampuan. Lazim kalau kalian katakan bahwa manusia, binatang-binatang yang bisa bergerak yang lainnya itu diciptakan oleh Allah, kudrahnya Allah di situ, maka kalian sudah mengingkari manusia itu memiliki kemampuan dan binatang memiliki kemampuan. Wahwa ingkar manusia, mengingkari manusia itu tidak memiliki kemampuan, munakaratun lid darurah, mengingkari bagi yang aksiomatik. Ini menentang dengan hal aksiomatik. Kenapa? Karena manusia memiliki kemampuan. Binatang yang bergerak memiliki kemampuan. Ini masih dalam arti debat, masih dalam ruang debat terhadap Asy'ariyah. Kemudian mengingkari bagi tuntutan syariat. Kalau aktivitas manusia itu kudrah Allah, maka apa fungsinya Allah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan? Karena yang melakukan kebaikan itu tetap Allah, kudrah Allah. Paham? Ini mustahil. Jadi bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan syariat. Kenapa bertentangan dengan syariat? Ittastahilul mutalabatu bima la qudrata alaih. Karena mustahillah memerintah dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan di atasnya sesuatu. Karena Allah tidak mungkin meminta kepada manusia untuk melakukan yang mana manusia itu tidak memiliki kemampuan. Kudrah manusia tidak ada kudrah. Kudrah itu adalah dari Allah. Sekarang Allah memerintahkan manusia untuk melakukan amar, melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Dan untuk melakukan itu perlu kudrah, sedangkan manusia tidak ada kudrah. Ini mustahil. Mustahil kita meminta kepada yang tidak ada kudrah untuk melakukan sesuatu. Seperti kita memerintahkan kepada batu. Wahai batu, tolong lakukan ini. Ini mustahil karena batu itu tidak ada kudrah. Wa yastahilu ayyakul Allah Ta'ala li'abdihi yanbaghi an tata'ata bima huwa maqdurun li. Wa ana musta'sirun bil qudrati alaihi wa la qudrata laka alaih. Dan mustahillah bahwa Allah berkata bagi hambanya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah nih? Mustahilnya, sepatutlah bahwa engkau lakukan wahai hamba sesuatu itu adalah mampu bagiku. Wa ana, dan aku itu yang aku lakukan dengan kudrah di atasnya sesuatu dan tidak ada kudrah bagi engkau di atasnya sesuatu. Oke. Jadi Allah misalnya berkata kepada manusia, kalian manusia tolong lakukan sholat, yang mana kemampuan untuk sholat itu adalah hanya aku yang mampu. Yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu adalah aku. Kalian tidak memiliki kemampuan apapun. Ini kontradiksi, mustahil. Arti perintah berarti kan ada kemampuan, bisa dilakukan. Sedangkan manusia tidak ada tidak ada kudrah bagi manusia. Yang ada kudrah itu dari Allah. Paham? Ini sering yang kalau makna kasab itu kudrah dari Allah, maka berarti kita apa faedahnya kita diperintah, apa faedahnya kita ditaklif. Ini sebenarnya logika Jabariyah yang dia pahami.
fanaqulu fil infisali faqad tahazzaban nasu fi hadza ahzaban. Maka kami jawab fil infisal, dalam infisal yang terlepas daripada kritikan-kritikan yang lalu. Faqad tahazzaban nas, maka sungguh telah berkelompok-kelompok manusia pada ini akan beberapa kelompok. Dalam persoalan kudratullah af'alul ibad, ada manusia itu terpecah belah dalam meyakini dan menanggapi hal af'alul ibad. Fadhahabatil mujbiratu ila inkari kudratil abdi al-hadisah. Berpendapatlah Jabariyah untuk mengingkari kemampuannya hamba yang hadisah. Ingat, apa yang diingkari oleh Jabariyah? Kudrah manusia yang hadisah, yang baharu. Seperti saya gerak ini kudrah hadisah karena baru kejadian. Ya kan, sebelumnya saya tidak melakukan, kemudian saya melakukan. Nah, melakukan ini juga tidak ada bagi manusia. Tidak ada kemampuan yang hadisah bagi manusia. Itu yang diingkari oleh Jabariyah. Sedangkan Asy'ariyah menetapkan kudrah al-hadisah. Falazimaha, maka lazim akannya Jabariyah oleh mengingkari perbedaan aksiomatik. Perkara yang sangat jelas, perbedaan di antara gerak yang ri'dah itu yang refleks, dan gerak yang ikhtiari, pilihan. Walazimaha, dan lazim akannya pendapat Jabariyah oleh mustahil taklifnya syariat. Dalam hal ini ada 3 mazhab. Paling secara jumlah, secara keseluruhan ada 3 kelompok. Pertama Jabariyah, kedua Mu'tazilah, yang ketiga Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dirinci lebih dari 3 mazhab. Mazhab yang pertama Jabariyah mengingkari, apa yang diingkari? Kudrah hamba yang hadisah, yang baharu. Paham kan makna kudrah hadisah yang baharu? Aktivitas sehari-hari itu. Ini yang diingkari. Maka berdasarkan pendapat Jabariyah, mereka sudah mengingkari perbedaan antara gerak refleks dengan gerak yang ikhtiari. Ada kan gerak refleks? Spontan yang tanpa ada tujuan, tanpa ada perencanaan untuk gerak. Padahal secara daruri, gerak yang spontan itu tidak ada kasat, sedangkan harakah ikhtiariyah itu adakah? Ada kasat. Seperti saya mau gerak ini, saya mau ngangkat apa, itu ada kasat. Daruri ada perbedaan antara gerak yang refleks dengan gerak yang ikhtiari. Tapi kalau menurut Jabariyah, lazim daripada pendapat Jabariyah sama, tidak ada perbedaan. Ini menentang dengan darurah akal. Kenapa? Karena manusia, yang saya gerak ini secara kasat, harakah ikhtiari, bukan dari manusia juga. Karena Asy'ariyah dengan Jabariyah itu sepakat bahwa harakah yang refleks itu bukan manusia yang ciptakan. Adapun harakah ikhtiariyah, di situ terjadi perdebatan. Nah, karena Jabariyah mengingkari kudrah al-hadisah bagi manusia, maka antara harakah ikhtiariyah dengan harakah refleks itu sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama dari Allah. Ini lazim dari pendapat Jabariyah. Lazim yang kedua apa? Syariat itu mustahil syariat membebankan, memberi tanggung jawab pada manusia karena tidak ada kudrah manusia itu. Oke? Alhamdulillah. Wa dhahabatil mu'tazilatu ila inkari ta'alluqi qudratillahi ta'ala bi af'alil ibad wal hayawanat wal malaikat wal jinni wasyayatin. Berpendapat Mu'tazilah untuk mengingkari terhubung kudrahnya Allah dengan perbuatan-perbuatan manusia dan binatang gerak, binatang yang bisa bergerak, malaikat, jin dan syaitan. Mu'tazilah apa? Mengingkari kudrah Allah itu tidak terhubung dengan perbuatan manusia. Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, kenapa muncul pandangan yang begini? Karena untuk menghindari, menetapkan, menisbahkan yang zalim, yang buruk kepada Allah. Karena kalau Allah
menciptakan kudrahnya manusia dan manusia itu melakukan kesalahan. Nggak mungkin Allah melakukan keburukan. Karena kesalahan itu adalah bagian dari buruk. Paham? Ini alasan yang melandasi Mu'tazilah berpendapat begini. Tapi kalau ditelusuri, Mu'tazilah sebenarnya mengingkari Jabariyah. Sebenarnya banyak perseteruan itu antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Karena mazhab yang pertama sekali lahir itu Mu'tazilah, jadi Qadariyah. Qadariyah itu kemudian benihnya Mu'tazilah itu Qadariyah. Asal muasal Mu'tazilah adalah Qadariyah. Kemudian yang menanggapinya Mu'tazilah ini adalah Jabariyah. Bahkan dalam sejarah yang membesarkan Mu'tazilah itu Jabariyah. Karena mazhab Jabariyah itu sebagiannya dianut oleh kerajaan Abbasiyah. Yang mereka melakukan kejahatan dalam pemerintahan dengan alasan ini adalah kudrah Allah, ini adalah takdirnya Allah. Sehingga Hasan al-Basri turun tangan dan mengatakan ini adalah perbuatan manusia. Gara-gara Hasan al-Basri mengatakan ini, sebagian orang menisbahkan Hasan al-Basri ke Mu'tazilah. Mu'tazilah itu ada buku biografi. Tabaqah 1, tabaqah kedua, generasi pertama, generasi kedua. Yang diantaranya siapa? Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri, tokoh-tokoh. Karena mereka, kenapa? Karena sudut pandang mereka itu adalah mengingkari pandangan-pandangan yang Jabariyah, yang kita sendiri juga mengingkari. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, pertama kiri dulu. Untuk menanggapi kiri ini, maka lahir kanan ataupun kebalikan. Setelah itu baru yang bisa menengahi. Lihat kalau ada pertikaian di antara beberapa orang, itu pasti ada yang terlalu berlebihan kanan ataupun berlebihan kiri. Nanti baru hadir yang melihat perkara ini secara adil. Maka ahli sunnah itu lahir di kemudian. Secara mazhab ya, karena sebelum itu sudah ada. Ada buku bagus tentang asal muasal lahirnya Mu'tazilah dan siasahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah dibesarkan oleh politik juga. Ada argumen-argumennya yang disampaikan oleh ulama Al-Azhar dan bukunya sangat bagus. Jadi apa? Mu'tazilah mengingkari manusia itu kudrahnya dari Allah. Af'alul ibad, kegiatan aktivitas manusia itu dilakukan, diciptakan oleh manusia sendiri. Wa za'amat anna jami'a ma yasduru minha min khalqil ibad wa ikhtira'ihim la qudrata lillahi ta'ala 'alaiha binafyin wala ijadin falazimatha syana'atani adhimatani. Dan mengklaim Mu'tazilah bahwa sungguh semua sesuatu yang lahir, sesuatu itu daripada af'al manusia, hayawan, malaikat, jin, syaitan, ataupun ini af'alul ibad saja, itu diciptakan dari pihak manusia. Dan wa ikhtira, sama dengan makna khal, yakni dibuat oleh manusia. La qudrata lillah, tidak ada kemampuan bagi Allah di atas semua perbuatan manusia. Binafin, tidak dengan nafi, yakni tidak memberi kudrah, wala ijad, dan tidak memberi kudrah. Faham makna binafin? Allah itu tidak menafikan kudrah dan tidak memberikan kudrah karena manusia. Paham? Nah, Imam Sya'rani menyampaikan dalam kitabnya Lataiful Minan, Jabariyah dengan Mu'tazilah itu ada sisi kebenaran. Pertama, semua mazhab dalam Islam itu ada kebenarannya. Ada porsi kebenarannya masing-masing. Ada benar di sebagian sisi, ada salah di bagian sisi yang lain. Jadi semua mazhab ada sisi benarnya. Jabariyah dengan Mu'tazilah, sisi benar Jabariyah kata Imam Sya'rani, mereka menisbahkan semua perbuatan itu kepada Allah. yakni syuhud melihat semua yang dilakukan oleh manusia itu berangkat dari Allah. Adapun Mu'tazilah benarnya apa? Karena melihat dari sisi Allah menisbahkan perbuatan-perbuatan kepada manusia dalam ayat ta'malun, taf'alun. Allah menisbahkan sendiri perbuatan itu kepada manusia. Sisi ini benar. Tapi hilang dari Mu'tazilah apa? Asal ini dari mana? Siapa yang menciptakan? Sedangkan Jabariyah yang tidak ada pada Jabariyah apa?
tidak menetapkan, tidak menisbahkan perbuatan itu pada manusia. Nah, ahli sunnah itu memiliki dua sisi. Dua sisi. Ini disampaikan oleh Al-Imam Sya'rani. Falazimatha, maka lazim akannya pendapat Mu'tazilah oleh dua keburukan yang sangat besar. Syana ini kritik ataupun hal yang tidak baik yang besar. Jadi pendapat Mu'tazilah ini berefek kepada menimbulkan dua perkara yang sangat besar masalahnya. Dua masalah yang besar. Ihdahuma ingkaru ma atbaqa alaihi salaf radhiyallahu anhum min annahu la khaliqa illallah wa la mukhtari'a siwah. Salah satu daripada dua hal yang paling besar ini adalah mengingkari apa yang sudah disepakati di atasnya oleh salaf generasi dulu radhiyallahu anhum. Apa yang disepakati? Ini tafsir daripada min annahu, daripada bahwa sungguhnya sesuatu tidak, apa yang disepakati tidak ada yang menciptakan kecuali Allah dan tidak ada yang membuat selain Allah. Semua itu adalah berangkat dari Allah. Allah lah yang ciptakan. Pertama, mereka sudah mengingkari kesepakatan salafus saleh. Wasaniyatu nisbatuha al-ikhtira'a wa khalqa ila qudrati ma la ya'lamu ma khalaqahu. Yang kedua, menisbahkannya kudrah atau af'al ibad, menisbahkannya af'al al-ibad. Oke. Af'al al-ibad akan membuat dan menciptakan kepada kemampuan orang-orang yang tidak mengetahui apa yang diciptakan orang-orang itu akannya sesuatu. Yang kedua, menisbahkannya perbuatan-perbuatan kepada yang ikhtira akan ikhtira dan menciptakan kepada kemampuan orang-orang yang tidak mengetahui orang itu sesuatu yang telah diciptakan orang itu akannya sesuatu. Kesalahan yang kedua yang besar daripada Mu'tazilah. Kesalahannya banyak. Ini dua yang paling besar. Kesalahan yang kedua, mereka telah menisbahkan, menciptakan itu kepada orang yang tidak mengetahui apa yang diciptakan. Karena antara menciptakan dengan pengetahuan itu luzum, saling terhubung. Saya mau membuat HP, maka saya akan mengetahui rincian HP tersebut. Sehingga saya bisa menggunakan HP itu secara menyeluruh. Karena syarat menciptakan harus mengetahui. Nah, pendapat Mu'tazilah ini berefek kepada kesalahan yang besar apa? Mereka menetapkan penciptaan itu kepada orang-orang yang tidak mengetahui apa yang diciptakan. Ini gerak. Apakah saya tahu bagaimana fungsi tangan? Mata bisa melihat karena manusia yang menciptakan. Bukan matanya diciptakan, paham? Aktivitasnya. Apakah saya tahu rincian mata itu? Kan enggak. Bagaimana menisbahkan penciptaan kepada orang-orang yang tidak tahu apa yang diciptakan. Karena syarat menciptakan harus punya pengetahuan. Kita dalam keseharian, kita bisa berpikir, ya, yang sering saya ulang, kita bisa berpikir. Tapi bagaimana fungsi berpikir itu? Kita bisa mengingat, kenapa otak kita ada mengingat, ada memori yang bentuknya mengingat informasi-informasi yang sudah pernah kita tahu. Kenapa ada? Bagaimana cara kerja dalam otak? Kita nggak tahu. Bagaimana sekarang menisbahkan perbuatan penciptaan kepada orang-orang yang tidak mengetahui apa yang diciptakan. Akan diuraikan oleh Ghazali. Fa innal harakatil lati tasduru minal insani wa sairil hayawani law su'ila an adadiha wa tafasiliha wa maqadiriha lam yakun indahu khabarun minha. Bahkan aktivitas-aktivitas yang muncul daripada manusia dan dari manusia dan makhluk-makhluk yang bergerak lainnya, kalau ditanyakan akan manusia dan hayawan-hayawan daripada bilangannya gerak, jumlah gerak, rinciannya gerak, dan ukuran-ukurannya gerak, niscaya tidak ada di sisinya oleh pengetahuan daripadanya adat, tafasil, wal maqadir. Nah, gerak manusia, kalau kita tanyakan berapa gerak itu dalam keseharian, jumlahnya bagaimana, rinciannya, prosesnya bagaimana, sungguh kita tidak ada pengetahuan. Bal sabiyu kama yanfasilu minal mahdi yadabbu
yadubbu ila thadyi bi ikhtiyarihi wa yamtassu. Bahkan anak kecil, anak bayi, sebagaimana dia terpisah dari rahim ataupun dari tempat, ya, nggak boleh ayunan. Karena sebelum naik ayun, dia begitu lahir sudah minum ASI. Ya kan? Mahdi ini tempatnya bayi sebelum lahir. Kata lain, begitu dia lahir, begitu dia terlepas, terpisah dari tempatnya itu dalam kandungan, yadubbu, dia merangkak kepada ASI dengan kehendaknya, wayam tatsu, dan dia menyerap ataupun ya menyerap susunya. Iya, anak kecil, saya perhati, anak kecil itu begitu dia lahir, dia melihat saja nggak bisa, tapi dia tahu bagaimana meminum ASI. Dia tahu bagaimana menyerap ASI itu. Bagaimana dia tahu? Ini kan ceritanya kan baru lahir, belum ada pembelajaran, pengetahuan sebelumnya. Bagaimana dia tahu? Ya kan? Ini kan ada harakah manusia yang tidak ada pengetahuan. Bagaimana? Kenapa manusia, anak kecil, anak bayi bisa meminum ASI? Karena siapa yang menciptakan anak kecil itu sendiri? Yang mana dia saja tidak tahu. Wal hirratu kama wulidat tadubbu ila thadi ummiha wa hiya mughammidatul ainain. Dan kucing sebagaimana sebagaimana dia dilahirkan, dia merangkak kepada ASI ibunya kucing, padahal kucing itu matanya tertutup. Begitu dia matanya nggak buka, tapi dia langsung tahu di mana letak ASInya dan bagaimana menyerap ASInya. Lihat bagaimana kudrat Allah. Saya alhamdulillah baru diberi rezeki anak. Kadang-kadang termenung dengan istri. Jadi dari setetes mani kemudian besar tiba-tiba jadi anak. Dan anak itulah keadaan kita dulu. Yang kita kan nggak menyaksikan nih kan perjalanan kita, tapi kita bisa melihat perjalanan anak bayi untuk mengkiaskan ke perjalanan kita. Ajib kan? Dari air, cuma masalahnya kita nggak ada perundungan, ataupun ya belum masuk ke. Wal ankabut tansiju minal buyuti ashkalan gharibatan yatahayyarul muhandisuna fi istidariha wa tawazi adla'iha wa tanasubi tartibiha. Dan ankabut, laba-laba, itu mengukur, itu menenun, ya kan? Ankabut kan menenun daripada rumah-rumahnya akan bentuk yang sangat ajib, yang sangat luar biasa, yang membuat heran oleh si insinyur. Muhandis itu ahli geometrik ya. Di mana kebingungannya, fi istidaratiha, dalam lingkarannya rumahnya laba-laba dan paralelnya bagian-bagian laba itu, yakni bagian-bagian itu, dan kesesuaian penyusunannya rumah laba-laba. Lihat rumah laba-laba, ada kan? Ini perkara yang tidak diketahui oleh orang insinyur, orang yang sangat paham dalam bagian geometrik. Ini arsitektur lah. Tapi bisa dilakukan oleh laba-laba yang tidak ada pengetahuan. Paham? Bagaimana dia bisa menciptakan, yakni dia yang menciptakan, dia saja tidak, orang yang hebat saja tidak tahu. Wa bid darurati na'lamu infiqaqiha anil ilmi bima ya'jizul muhandisuna an ma'rifatihi. Dan secara daruri kita mengetahui akan terbebasnya al-ankabut, laba-laba, daripada mengetahui dengan perkara-perkara yang tidak mampu oleh insinyur-insinyur daripada mengetahuinya sesuatu. Secara daruri kita meyakini laba-laba itu tidak mungkin mengetahui sesuatu yang insinyur itu tidak mengetahui. Paham? Wan nahlu tusyakkilu buyutaha ala syakli tasdisi. Fala yakunu fiha murabba'un wala mudawwarun wala musabba'un wala syaklu akhar. Ini luar biasa. Lebah itu mendesain rumahnya lebah di atas bentuk segi 6. Heksagon ya,
heksagon ya. Segi 6. Segi. Ada saya kirim di grup. Lihat rumah lebah segi 6. Coba lihat. Ada saya kirim di grup. Tadi ada kira-kira timbul tanda tanya kenapa ini dikirim ke grup? Salah kirim mungkin kan? Promosi. Enggak. Coba lihat segi 6. Yang bulat-bulat itu segi 6? Hah? Segi 6 kan? Nah, lebah membuat rumahnya itu dalam bentuk segi 6. Fala yakunu, maka tidak ada padanya rumah itu segi 4, wala mudawar, bukan bulat, dan bukan segi 7, dan bukan bentuk yang lain. Wadhalik, kenapa rumah lebah itu segi 6? Kenapa enggak yang lain? Wadhalika litamayuzi syaklil musaddasi bi khasiyatin dallat 'alaihal barahinul handasiyatu la tujadu fi ghairiha. Wadhalika, kenapa rumah lebah itu segi 6? Wadhalika, ini dhalikanya kembali ke situ. Karena berbedanya bentuk segi 6 dengan memiliki khususiat, bi khasiyatin, dengan memiliki khususiat-khususiat yang tidak ada khususiat itu kecuali pada segi 6. Dengan khususiat-khususiat yang ditunjuki di atas khususiat ini oleh argumen-argumen burhani yang daripada ilmu handasiyah, yakni geometrik, yang tidak diperdapatkan khasiat-khasiat, khususiat-khususiat itu pada selain segi 6. Jadi kenapa rumah lebah itu segi 6? Karena ada khususiat-khususiat yang tidak ada pada selain segi 6 itu. Khususiat itu ini diberi argumen, diberi bukti oleh ilmu geometrik. Yang ilmu geometrik itu memiliki kualitas argumennya tingkatnya burhani, bukan bandani. Seperti ilmu matematika. Karena handasiyah dengan ilmu matematika itu dibangun di atas yang qat'i. Ilmu pasti. Jadi ini ada argumen-argumen yang pasti 100% akuratnya menunjuki ada khususiat yang ada pada segi 6 yang tidak ada pada yang lain. Wa huwa mabniyun 'alal usul, dan segi 6 itu dibangun di atas beberapa usul. Ahaduha anna ahwal ashkali wa awsa'a syaklul mustadiru al-munfaku an zawayal kharijati anil istiqamah. Salah satu daripada beberapa usul itu bahwa sungguh yang paling bentuk yang paling memuat. Paham? Wa awsa'a, dan yang paling luas, bentuk yang paling luas itulah bentuk bulat. Bentuk bulat yang terlepas daripada sudut-sudut yang keluar daripada istiqamah. Daripada lurus. Alasan yang pertama dulu, usul yang pertama dulu, apa? Bentuk yang paling memuat, yang paling luas dan paling memuat, itulah bentuk bulat. Coba lihat, segitiga segini aja kan. Segi 4, tapi kalau lihat segi 6, bulat. Bulat itu adalah bentuk yang paling memuat dan yang paling luas daripada bentuk-bentuk yang lain. Oke? Yang mana bentuk bulat itu, ini segi 6 hampir kayak bulat kan? Segi 6 ataupun bulat itu tidak memiliki sudut-sudut yang di luar daripada istiqamah, yakni kalau segitiga kan begini, ya kan? Segi 4 kan begini. Ini enggak kayak bulat ya. Enggak ada yang lurus, gini. Enggak ada begini. Ini tidak memiliki sudut yang sudut itu di luar, keluar daripada istiqamah. Wasani annal ashkalal mustadirata idza wudi'at mutarassatan baqiyat bainaha furajun mu'attalatun la muhalata. Dan bahwa sungguh bentuk-bentuk bulat apabila diletakkan bentuk-bentuk bulat itu saling berhimpitan, saling digabungkan, misalnya tersisalah di antara bentuk-bentuk bulat itu ruang mu'attalah yang kosong pasti. Boleh saya pinjam pensil? Spidol atau pensil aja? Ada 2 spidol. Coba. Apa spidol aja berarti? Ada berapa spidol? Di mana?
Hmm? Oke. Binjing mon nonton kalian, Ron? Bulatnya tak gabung. Ini bulat, ini bulat, ini bulat. Ada yang kosong nggak? Ada kan? Jadi bulat, segi 7, segi 8 yang kira-kira bentuknya bulat, itu kalau diempit, kalau digabungkan ada yang kosong. Ada sisi yang kosongnya. Ada kan kayak bu minjing mon punannya. Nah, pasti ada sisi yang kosong. Jelas ya? Jadi bentuk-bentuk yang bulat kalau dibuat, kalau diletakkan dalam arti digabungkan, maka tersisa di antaranya itu ruang-ruang kosong. Oke. Ini yang tidak ada pada segi 6. Coba lihat segi 6. Ada yang kosong nggak? Gabungan-gabungan segi 6. Coba lihat di rumah madu itu. Nggak ada. Paham? Wathalithu anna aqrabal ashkalil qalilatil adla'i ilal mustadirati wal ihtiwa'i huwa syaklul musaddas. Yang ketiga, ini khususiat ya. Bahwa sungguh syakal yang paling dekat, bentuk yang paling dekat lagi yang sedikit seginya kepada bulat dan mencakupi itulah bentuk segi 6. Jadi segi yang paling dekat dengan bulat, segi 6, segi 4, segi 5, segi 3, segi 7, segi 8. Di antara segi-segi ini yang paling dekat dengan bulat, yang kurang seginya dan luas cakupannya adalah segi 6. Segi 7 itu mirip kayak bulat juga, tapi sisinya lebih, ya kan, lebih banyak. Dan ada yang lain, segi 5. Segi 5 kan kayak bulat juga kan? Ya kan? Segi 5 kayak bulat, tapi ihtiwanya itu enggak seluas daripada segi 6. Segi 5 itu hampir kayak bulat, tapi ihtiwanya, cakupannya itu tidak seluas segi 6. Paham? Warabi'u anna kullal ashkalil qaribati minal mustadirati kal musabba' wal musamman wal muhammas idza wudi'at jumlatan mutarasatan mutajawizatan baqiyat bainaha furajun mu'attalatun walam takun mutalahikatun. Yang keempat, bahwa sungguh semua syakal-syakal yang dekat dengan bulat, dengan lingkaran. Siapa? Coba kalian tahu. Annakulal ashkal, dan semua bentuk-bentuk yang dekat dengan lingkaran, dengan bulat. Seperti segi 7, segi 8, segi 5. Ya kan mirip kan? Idza wudiyat, apabila diletakkan segi-segi ini semua, jumlatan semuanya, mutarasatan saling terhubung, mutajawizatan yang saling berhampiran, baqiyat tersisa di antaranya segi-segi ini akan ruang kosong. Walam takun, dan tidak adalah segi-segi ini itu saling terhubung. Kayak tadi kan? Ya kan? Bulat. Nah, ada yang kosong di tengahnya. Jadi yang dekat dengan bulat itu banyak. Tapi yang seperti segi 8, segi 5 dan segi 7. Ini kalau diletakkan dan dilengketkan, maka ada yang kosong. 6, segi 6, dia dekat dengan bulat, bentuknya kayak bulat, tapi kalau dilengketkan tidak. Wa ammal murabba' fa innaha mutalahikatun walakinnaha ba'idatun an ihtiwa'id dawairi litaba'udi zawayaha an awsatiha. Ini harus jelas ya. Harus paham nih. Agak sulit kalau enggak kita pahami dari belajar. Wa amal murabba', adapun segi 4. Maka bahwa sungguh segi 4 itu saling terhubung. Lihat, keramik segi 4 kan? Saling terhubung. Ada yang kosong enggak? Maka rumah itu dipilih apa? Segi. Antum pernah lihat enggak keramik segi 6? Ada kan? Yang di WC biasanya. Itu segi 6.
Ah. Jadi keramik itu yang biasanya orang buat ada kala segi 6, ada kala segi 4. Yang banyak itu segi 4. Segi 4 itu saling terhubung kan? Nggak ada yang kosong kan? Coba perhatikan. Nggak ada yang kosong. Tapi ada kekurangannya apa? Walakinnah, akan tetapinya segi 4 itu jauh daripada mencakupi volume-volume ataupun lingkaran-lingkarannya. Kenapa? Karena saling berjauhannya segi-seginya 4 daripada pertengahannya daerah. Misalnya ini ada 4 ya. 4 gini. Ada segi 4. Kemudian kita masukkan benda yang bukan cair, bukan keras, tapi kental, mae kental. Itu kadang-kadang kalau kita taruh ada sisi yang nggak masuk. Jadi zawaya apa? Zawaya ingat nggak dalam ilmu kulat? Sudut. Berarti kalau segi 4, 1, 2, 3, 4. Sudutnya ini saling berjauhan. Tapi kalau segi 6 saling dekat nggak? Segi 6 ini. Ini dengan ini dekat. Sehingga dia mencakupi semuanya. Tapi ini karena saling berjauhan, walaupun dia itu saling terhubung antara segi 4 dengan segi 4 yang lain, walakinnah dia jauh untuk mencakupi dawair ini, volume-volume ataupun lingkaran-lingkaran. Kalau kita taruh begini. Kenapa? Karena saling berjauhan sisi-sisinya daripada pertengahannya. Lihat, antara ini dengan ini saling jauh dengan pertengahannya. Berbeda dengan segi 6. Jadi segi 6 itu kan ada berapa sisi? Ada berapa segi? 6 segi kan? Ada 6 segi, ada 6 sudut. Dan antara sudut satu dengan yang lain saling dekat. Nah, oke, ini spesial yang dimiliki oleh segi 6 yang tidak dimiliki oleh yang lain. Oke. Kenapa rumah lebah segi 6? Paham? Walamma kana an-nahlu muhtajan ila syaklin karibin minad dawairi liyakuna hawiyan li syakhsihi fa innahu qaribatun minal istidarah. Maka manakala adalah lebah itu membutuhkan kepada bentuk yang dekat daripada lingkaran. Untuk apa? Supaya adalah bentuk itu yang bisa mencakupi bagi sosoknya, bagi dirinya lebah. Kenapa? Karena bahwa sungguh segi 6 itu dekat kepada bulat. Ya kan? Jadi lebah itu butuh bentuk yang memuat dirinya. Yang maka karena dirinya itu bukan peta, ya kan? Maka butuh ruang yang kira-kira mencakupinya, dan segi 6 dekat dengan lingkaran, dengan bulat. Jadi dia butuh kepada bentuk yang dekat dengan bulat. Ya, ini segi 6 yang bisa mencakupinya. Kenapa enggak kalau bulat? Ya bulat aja, segi 5 aja ataupun segi 7. Ada alasan yang lain. Wa kana muhtajan li daiki makanihi wa kasrati adadihi ila alla yudayya mawdi'an bi furajin tatakhallalu minal buyuti la tattasi'u li ashkhasiha. Dan adalah nahal lebah itu membutuhkan, karena sempit tempatnya lebah dan karena banyaknya lebah, kan lebah itu kan banyak, dia butuh kemana? Butuh kepada bahwa jangan disia-siakan, jangan menyia-nyiakan akan lebah akan satu tempat dengan ruang yang kosong di antara rumah-rumah yang tidak mencakupi bagi beberapa lebah. Walam yakun fil ashkali, dan tidak ada pada bentuk-bentuk beserta keluarnya bentuk-bentuk daripada nihayah. Beserta keluarnya bentuk daripada nihayah. Itu bentuk yang dekat minal istidarah bagi bulat, dan baginya bulat itu memiliki ini khususiat. Apa khususiatnya? Wat taras, yakni terkumpul, wal khulu, dan kosong daripada kekalnya ruang kosong, baina a'dadiha, di antara beberapa rumahnya kecuali segi 6. Jadi begini.
Lebah itu butuh kepada bentuk rumah. Ini lebah ini ceritanya dia butuh bentuk rumah yang bulat yang bisa mencakupinya. Yang dekat dengan bulat lah. Yang kedua dia butuh rumah karena dia banyak dan karena tempatnya juga sempit, dia butuh suatu tempat yang tidak ada kosongnya. Saling terhubung semuanya. Karena kalaupun kosong nanti nggak muat. Paham? Jadi karena mereka banyak dan sempit maka butuh bentuk rumah-rumah yang lain yang kira memuat semuanya. Yang tidak ada kosong. Karena kalau tadi kan kalau digabung kan kosong. Kalau selain segi 6 yang dekat-dekat dengan bulat itu kalau digabung ada yang kosong. Yang tidak mencakupi bagi lebah tersebut. Nah, tidak ada suatu pun bentuk yang memiliki khususiat ini dan dekat dengan bulat kecuali segi yang lain dekat dengan bulat semua. Segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 itu dekat dengan bulat. Tapi kalau digabung ada yang kosong. Segi 4, segi 5. Segi 5 dekat dengan bulat. Tapi tidak luas. Oke. Walam yakul, maka tidak adalah pada bentuk beserta keluarnya bentuk. Bentuk-bentuk daripada nihayah. Ini banyak sekali bentuk-bentuk itu. Banyak sekali bentuk. Yani tidak keluar daripada nihayah. Tidak keluar daripada nihayah berarti artinya apa? Ada batasan. Tidak keluar daripada yang terbatas. Artinya apa? Terbatas apa tidak terbatas? Tidak keluar daripada batasan. Jadi tidak terbatas. Jadi bentuk-bentuk itu sangat banyak. Tapi kenapa yang terpilih adalah segi 6? Karena yang memiliki khususiat, yakni yang tidak ada celah kosong, dan yang dekat dengan bulat kecuali segi 6. Faham? Inilah alasan kenapa lebah itu rumahnya segi 6. Sakharallahu ta'ala, yang Allah berikan akannya segi 6 oleh Allah Ta'ala, lebah oleh Allah untuk memilih bentuk yang segi 6 fi sina'ah dalam membuat rumahnya lebah. Lihat, Allah memberi pengetahuan pada lebah untuk membuat rumah segi 6 yang cocok dengan lebah. Paham? Lihat, ini Ghazali termasuk memahami ilmu geometri. Maka ilmu kalam itu membutuhkan berbagai ilmu. Apapun ilmu yang bisa menyimpulkan adanya Tuhan dan kebesarannya Tuhan, maka ilmu itu bagian daripada ilmu kalam. Kalau kita mempelajari kedokteran dan kedokteran itu ada dalil-dalil kebesaran Tuhan, maka dia bagian daripada ilmu kalam. Disampaikan oleh Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab Ta'rifu Ilmil Kalam. Faham? Nah, apakah lebah mengetahui semua rincian-rincian ini? Kalau dia yang menciptakan, bagaimana dia menciptakan sesuatu yang dia tidak ketahui? Maka falaita syi'ri, maka kalaulah aku tahu. Ini ta'ajub ya, ta'ajub, heran Imam Ghazali. Falaita syi'ri, maka kalaulah aku tahu, a'rafan nahal hadhihi daqa'iqa allati yaksuru an darkiha aktsaru uqala'il insi. Kalaulah aku tahu, diketahui oleh lebah akan ini rincian-rincian perkara-perkara yang dalam ini, allati yang tidak mampu daripada memahami rincian-rincian ini oleh kebanyakan orang-orang yang cerdas. Manusia-manusia yang cerdas. Lihat, perkara-perkara ini orang-orang cerdas dari kalangan manusia saja tidak tahu. Bagaimana lebah mengetahui perkara-perkara yang orang cerdas saja tidak tahu. Ajib, ini nggak mungkin. Amsakarahu linaili ma huwa muttarun ilaihil khaliqul munfaridu bil jabarut wa huwa fil wasdi majran li takdirillahi ta'ala. Ataupun memberi dianya Allah akannya pengetahuan bagi lebah untuk mencapainya sesuatu yang dianya lebah itu butuh kepadanya sesuatu. Jadi Allah memberikan pengetahuan itu untuk apa? Untuk si lebah ini untuk mencapai apa yang dia butuhkan, ya kan? Rumah kayak model tadi. Sakharahu, diberikan akannya lebah untuk mencapai sesuatu yang lebah itu membutuhkannya kepada sesuatu. Siapa yang berinya? Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Munfarid, yang sendirinya, bil jabarut, yang dengan memiliki sifat jabarut. Wahwa,
dan dianya lebah pada pertengahan, itu tempat berlaku bagi takdirnya Allah. Jadi lebah ini adalah tajaliat manifestasinya daripada Allah. Lihat, lebah bagaimana bisa membuat ini sedangkan dia tidak tahu rincian-rinciannya yang sesuai dengannya. Bagaimana dia memikir? Tapi Allah memberi pengetahuan yang kebanyakan orang-orang cerdas saja tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Kebesaran Tuhan. Yajri alaihi wa fihi wa huwa la yadrihi wa la qudrata lahu ala imtina'i minhu. Yang berlaku, yang mengalir lebah itu di atasnya sesuatu dan padanya sesuatu, padahal dianya lebah tidak mengetahui akannya sesuatu, dan tidak ada kemampuan baginya lebah daripada di atas menegah daripadanya sesuatu. Dia melakukan itu, dalam itu dia tidak mengetahui semuanya. Tidak mengetahui semua dan tidak ada kemampuan dia untuk membuat selain daripada itu. Wa anna fi sina'atil hayawanati min hadzal jinsi ajaiba law aradtu minha tarafan lam ta'alati suduru min 'azamatillahi ta'ala wa jalalih. Dan bahwa sungguh pada bikinan-bikinan, buatan-buatan manusia, makhluk yang bisa bergerak daripada ini model, itu keajaiban-keajaiban. Kalau aku menginginkan, kalau aku hadirkan daripada keajaiban ini sebagian saja, tarafan ini sebagian saja, misalnya sungguh penuhlah sudur, dada ya, daripada keagungannya Allah dan kebesarannya Allah dan keagungannya Allah. Jadi andai saya hadir jelaskan keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh makhluk-makhluk yang bisa bergerak, maka sungguh hati penuh dengan kebesaran sedikit ya dan keagungannya Allah. Cuma masalahnya kita nggak pernah merenungi. Jangankan merenungi yang lain, perbuatan keseharian kita tidak kita renungi. Maka bagaimana timbul keimanan dan kebesaran Allah dalam hati, sedangkan semua af'alul Allah yang ada di sekeliling kita, yang ada pada kita nggak kita renungi. Maka wajar iman kita kering. Fata'san lizairina ansabilillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang sesat daripada jalan Allah. Al-muqtarrina biqudratihimil qasirati. Dan yang mereka tertipu dengan kemampuan mereka itu yang rendah. Wa muqnatihimid dha'ifah. Dan kemampuan mereka itu yang lemah. Ad-dhannina annahum musahamuna lillahi ta'ala fil khalqi wal ikhtira'i wa ibda'i misli hadhil ajaibi wal ayat. Allah. Yang mereka menduga bahwa sungguh mereka itu musahamuna, mereka bersaing bagi Allah dalam menciptakan, membuat. Wa ibda itu membuat perkara yang tidak pernah ada modelnya. Ibda model ini keajaiban dan ini kebesaran. Celaka bagi orang-orang yang keluar daripada jalan Allah, yang telah menduga mereka telah mampu melakukannya dan mereka telah bersaing dengan Allah dalam menciptakan dan dalam membuat. Hayhata, jauh sekali. Dallatil makhlukat, sesatlah manusia. Wa tafaradat bil malakut, jabbarus samawat, dan sendiri dengan memiliki, menguasai oleh yang maha Jabbar terhadap langit. Luar biasa kan? Gimana, ada yang mau diulang? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Assalamualaikum. Selamat, Tidik.